Cimug ngambek cuma gara-gara marshmallow? Padahal biasanya kalau lihat makanan manis, dia langsung semangat. Tapi kali ini, dia malah bilang, kata dokter, gulanya bisa bahaya buat hati. Loh, kok bisa gitu? Yuk, kita dengerin langsung cerita lengkapnya kenapa ondel-ondel kecil lucu ini nggak mau makan marshmallow sama sekali. Bahkan ditawarin pun dia kabur sambil geleng-geleng kepala. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Balik lagi bareng kita di channel yang paling seru dan penuh warna. Tempatnya kisah-kisah unik, lucu, dan inspiratif seputar ondel-ondel Cimug dan teman-temannya. Hari ini, kita punya cerita menarik banget soal kenapa Cimug nggak mau makan marshmallow. Padahal itu kan jajanan yang disukai anak-anak ya. Sebelum kita mulai, yuk bantu dukung channel ini biar makin berkembang. Jangan lupa di like dulu videonya. Kasih komen kalau kalian suka. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe. Aktifin juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali ada cerita baru dari Cimug dan kawan-kawan. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis sholawat dulu yuk di kolom komentar sebagai pembuka keberkahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tulis juga kalian nonton dari mana? Dari Jakarta, Medan, Makassar, atau dari pelosok desa sekalipun, kita pengen tahu nih dari mana aja teman-teman kita semua yang luar biasa. Hari itu langit terlihat sangat cerah. Awan putih bergumpal indah berarak perlahan di atas atap rumah-rumah di kampung tempat Cimug tinggal. Angin sepau-sepau berhembus lembut, menerpa dedaunan pohon jambu yang tumbuh rindang di sudut halaman. Burung-burung kecil berkicau ramai, seakan menyambut pagi yang menyenangkan. Cimug, si ondel-ondel kecil yang selalu ceria, sudah bangun sejak subuh. Ia membantu mama menyiram bunga di pot-pot depan rumah, dan menyapu daun-daun kering yang berserakan. Setelah selesai, Cimug duduk di bangku panjang dari bambu, menikmati udara segar sambil sesekali memainkan boneka ayam kesayangannya. Di tengah suasana itu, mama datang sambil membawa sesuatu yang ditutupi plastik bening. Cimug, lihat nih, mama bawain marshmallow buat kamu. Ini rasa stroberi dan vanila favorit kamu, kata mama dengan semangat. Matanya berbinar karena tahu Cimug biasanya sangat suka makanan manis. Apalagi kalau warnanya cerah dan bentuknya lucu. Tapi reaksi Cimug kali ini sangat berbeda. Alih-alih melompat kegirangan seperti biasanya, Cimug malah menatap bungkus marshmallow itu dengan tatapan serius. Ia mendekat perlahan, lalu duduk sambil bersedekap. Wajahnya murung. Mama langsung bingung. Loh, kenapa? Ini kan makanan kesukaan kamu? Yang kemarin kamu minta waktu lihat di toko, kata mama sambil menyerahkan sebungkus marshmallow itu. Tapi Cimug hanya menggeleng pelan. Cimug nggak mau makan marshmallow lagi, katanya lirih. Mama pun duduk di sampingnya, masih belum paham. Kenapa sayang? Sakit perutkah? Atau belum lapar? Tanya mama sambil menyentuh dahi Cimug memastikan dia tidak demam. Cimug menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi serius. Cimug nonton video dokter di tablet semalam, katanya, marshmallow itu banyak banget gulanya. Bisa bikin hati rusak kalau kebanyakan makan. Mama terdiam, kaget sekaligus kagum. Ia tidak menyangka Cimug memperhatikan hal-hal seperti itu dari tontonan yang tampaknya sederhana. Gula bisa bikin hati rusak? Ulang mama pelan. Cimug mengangguk mantap. Iya kata dokter. Gula itu bisa masuk ke hati, terus kalau kebanyakan, hati kita bisa bengkak, terus bisa jadi sakit banget. Bahkan bisa bikin kita masuk rumah sakit. Suara Cimug pelan, tapi penuh keyakinan. Mama memeluk Cimug dan mengelus kepalanya dengan lembut. Wah, Cimug pinter banget ya. Sekarang jadi anak yang peduli sama kesehatan. Mama bangga. Ternyata selama ini Cimug suka menonton video edukasi kesehatan khusus anak-anak yang diunduh oleh papanya. Video tersebut berisi animasi lucu tentang tubuh manusia dan pengaruh makanan terhadap organ-organ penting. Dalam salah satu episode, dibahas bagaimana gula berlebihan bisa membahayakan fungsi hati, termasuk efeknya terhadap pankreas, insulin, dan potensi obesitas. Meski ditampilkan dengan gambar kartun lucu, Cimug menontonnya dengan penuh perhatian dan serius. Ia bahkan mencatat hal-hal penting di buku catatan kecilnya yang dihias stiker dinosaurus. Malam sebelum kejadian marshmallow itu,
Cimug memang sempat menonton ulang video itu 2 kali karena penasaran. Ia bertanya-tanya bagaimana makanan manis yang kelihatannya enak bisa membahayakan organ dalam tubuh. Ketika tokoh animasi di video itu mengatakan bahwa satu marshmallow ukuran sedang bisa mengandung 4-6 gram gula, dan jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan fatty liver atau perlemakan hati, Cimug langsung mengernyitkan dahi. Berarti kalau aku makan 5 biji, itu udah 20 gram gula dong? Itu banyak banget, pikirnya. Esok paginya, ketika mama memberinya marshmallow, memori tentang video itu langsung muncul. Cimug merasa harus ambil sikap. Meskipun dia suka marshmallow dan warna-warnanya sangat menggoda, tapi kali ini dia memilih untuk menolak. Ia merasa bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Bahkan di dalam hatinya, ia berkata, "Aku ingin tubuhku tetap sehat, kuat, dan bisa lari-lari main sama kucing setiap hari." Maka keputusan pun diambil, tidak akan makan marshmallow lagi, walaupun hanya sebiji. Keputusan ini membuat mama dan papa sangat bangga, sekaligus membuka obrolan baru tentang pentingnya edukasi makanan sehat bagi anak-anak. Mama yang awalnya bingung, akhirnya justru merasa tersentuh. Ia langsung mengambil marshmallow tersebut dan menyimpannya kembali di lemari. "Kalau gitu, marshmallow ini kita simpan aja ya. Siapa tahu nanti bisa dipakai buat eksperimen sains atau hiasan kue," ucap mama bijak. Cimug tersenyum senang, merasa keputusannya dihargai. "Boleh Ma, tapi jangan dimakan ya. Nanti gulanya bikin hati jadi sedih," jawab Cimug sambil tertawa kecil. Dari situlah, kisah besar dimulai. Kisah tentang anak kecil bernama Cimug yang mulai menyebarkan inspirasi soal gaya hidup sehat, dimulai dari satu bungkus marshmallow yang ia tolak dengan penuh kesadaran. Setelah peristiwa pagi itu, mama dan papa jadi makin penasaran dengan apa yang Cimug tahu soal gula. Sambil duduk di meja makan sore harinya, papa membuka pembicaraan. "Cimug, coba dong ceritain ke papa. Emang gula itu sebahaya apa sih?" tanya papa sambil mengangkat alis. Mama juga duduk di samping sambil membawa teh hangat dan sepotong roti gandum. Cimug pun langsung berdiri dari kursinya, mengambil papan tulis kecil mainannya, lalu berkata, "Baiklah, selamat datang di kelas Cimug. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya gula." Sambil menunjuk tulisan, "Hati-hati makan manis," yang ia tulis pakai spidol warna biru. Cimug mulai menjelaskan dengan gaya lucu dan ekspresif. "Jadi begini ya Ma, Pak. Bayangin kalau tubuh kita itu kayak rumah besar yang di dalamnya ada banyak kamar. Nah, gula itu ibarat tamu. Kalau tamunya cuma 1-2, masih oke lah. Tapi kalau tamunya banyak banget, masuk terus tiap hari, rumahnya bisa penuh sesak. Kasihan penghuni rumahnya, bisa pingsan karena nggak punya ruang buat napas," katanya sambil menggambar rumah dan banyak orang di dalamnya. Nah, tubuh kita tuh juga gitu. Gula boleh, tapi kalau kebanyakan badan kita jadi stres. Lalu Cimug mulai menjelaskan tentang kolesterol dengan gaya super imajinatif. "Nah, ada yang namanya kolesterol, Ma, Pak. Itu kayak penghuni rumah juga. Tapi ada 2 jenis. Kolesterol baik itu kayak orang baik hati yang bantu bersih-bersih. Tapi kolesterol jahat itu kayak orang jahat yang numpuk-numpuk barang sembarangan, bikin rumah jadi kotor dan sumpek. Nah, gula itu bikin kolesterol jahat tambah banyak. Bisa bikin rumah kita meledak." Cimug berteriak dramatis, membuat papa dan mama tertawa sambil ikut membayangkan ledakan gula dan kolesterol jahat di dalam tubuh. Tidak hanya itu, Cimug juga menjelaskan soal gigi. Ia mengangkat mainan sikat gigi dan boneka giginya. Gula itu bisa bikin gigi jadi rumah pesta buat bakteri. Jadi kalau kita makan manis, terus lupa gosok gigi, bakterinya joget-joget senang. Mereka bikin lubang di gigi kita pakai bor mini. BRMMM, BRMMM, katanya sambil memutar tangan dan menirukan suara bor. "Kalau udah bolong, nanti sakit banget. Gigi bisa cenat-cenut kayak ketemu mantan waktu hujan." Papa langsung ngakak, dan mama terpingkal-pingkal sampai menutup mulutnya dengan tisu. Selanjutnya, Cimug membuka bagian paling serius, soal hati. Ia menggambar organ hati besar di papan tulis. "Ini hati kita. Warnanya merah, bentuknya kayak hati cinta, tapi bukan buat pacar-pacaran ya," katanya sambil tertawa sendiri. "Nah, kalau kita makan gula banyak, hati ini jadi gemuk. Isinya lemak semua. Jadinya hati nggak bisa kerja baik. Nggak bisa bersihin racun dari tubuh.
Jadi kita gampang sakit. Bisa lemas, bisa mual, bahkan bisa pingsan pas main. Wajah Cimuk berubah serius. Makanya, Cimuk takut kalau makan marshmallow terus-terusan. Cimuk sayang sama hatinya. Lalu Cimuk menambahkan soal insulin dan pankreas. Ada juga yang namanya insulin, MA, Pak. Dia kayak kurir paket yang bawa gula dari darah ke sel tubuh. Kalau gulanya banyak banget, kurirnya kelelahan. Dia mogok kerja. Namanya resistansi insulin. Akhirnya, gula numpuk di darah. Itu bisa bikin kita kena diabetes. Jadi nggak bisa sembarangan makan, harus suntik insulin setiap hari. Duh, Cimuk nggak mau disuntik. Wajah Cimuk cemberut, membuat Mama langsung memeluknya sambil berkata, "Iya sayang, makasih udah ingetin Mama Papa juga." Papanya angkat tangan, seolah jadi murid di kelas. "Cimuk, berarti boleh dong sesekali makan yang manis?" tanya Papa. Cimuk menjawab sambil menunjuk tulisan, "Kunci batas," di papan tulis. "Boleh, tapi harus dikit, dan jangan tiap hari. Terus habis makan manis, wajib gosok gigi. Habis itu minum air putih. Dan jangan lupa olahraga biar gula dibakar jadi energi," katanya semangat. Mama dan Papa langsung tepuk tangan, bangga dengan pemahaman anak mereka yang luar biasa. Sejak hari itu, Cimuk jadi semacam duta anti gula berlebihan di rumahnya. Ia bahkan membuat poster-poster kecil bertuliskan, "Kurangi manis, tambah sehat," dan menempelkannya di kulkas, di kamar mandi, dan di atas toples cemilan. Lucunya, Cimuk juga mulai jadi penasihat bagi teman-temannya. Ketika temannya yang bernama Ebit datang bawa permen 2 bungkus, Cimuk langsung duduk di sebelahnya dan bilang, "Ebit, kamu tahu nggak kalau permenmu itu bikin insulinmu kelelahan?" Temannya cuma bengong sambil mengunyah. "Insulin apaan?" tanya Ebit. Cimuk pun menjelaskan sambil menggambar kurir paket yang ngos-ngosan. Bahkan di suatu acara ulang tahun temannya, saat semua anak rebutan marshmallow yang ditusuk di lidi, Cimuk tetap duduk manis sambil makan buah potong yang dibawa Mama. Teman-temannya bingung. "Loh, Cimuk nggak suka marshmallow?" tanya salah satu anak. Cimuk menjawab dengan senyum, "Suka, tapi Cimuk lebih sayang sama hatiku." Anak-anak terdiam. Lalu beberapa dari mereka malah ikut minta buah potong juga. Sejak saat itu, Cimuk mulai dikenal sebagai anak yang beda, tapi dalam arti yang keren. Ia punya prinsip, dan ia tidak takut untuk berkata, "Tidak," pada sesuatu yang kelihatannya enak tapi berdampak buruk untuk kesehatan. Ceritanya makin berkembang ketika guru TK Cimuk mengundangnya untuk jadi pembicara kecil dalam acara Hari Kesehatan Nasional. Di depan teman-teman sekelas, guru, dan orang tua, Cimuk berdiri di atas panggung mini dan mempresentasikan bahaya gula jika berlebihan dengan gaya khasnya. Ia bawa boneka organ tubuh, miniatur sikat gigi, gambar insulin, dan tentu saja marshmallow palsu dari kapas. Semua yang hadir tertawa, terhibur, dan teredukasi. Bahkan beberapa orang tua langsung memutuskan untuk mengurangi stok permen di rumah masing-masing. Dari situlah, Cimuk merasa makin semangat untuk berbagi pengetahuan yang ia punya. Ia tidak hanya menolak marshmallow, tapi juga mengubah cara pandang orang-orang di sekitarnya. Setelah aksi Cimuk di acara Hari Kesehatan Nasional itu viral, banyak orang mulai memperhatikan si ondel-ondel kecil lucu yang pintar menjelaskan soal kesehatan. Videonya tersebar di media sosial. Banyak yang tertawa, banyak yang terharu, dan tak sedikit pula yang merasa tertampar, karena ternyata mereka juga termasuk yang suka makan manis-manis berlebihan. Komentar di video itu ramai. "Aduh, Cimuk pintar banget. Jadi malu sendiri masih suka ngopi pakai 3 sendok gula," tulis salah satu netizen. Ada juga yang bilang, "Anak kecil aja ngerti, masa kita enggak?" Dari viralnya video itu, muncullah sebuah kejutan besar. Suatu pagi, Mama menerima telepon dari sebuah agensi iklan terkenal. Mereka menawarkan Cimuk untuk jadi bintang iklan sebuah produk makanan anak-anak. Produk itu ternyata marshmallow warna-warni yang sangat populer, bahkan sering muncul di TV. "Kami sangat terkesan dengan Cimuk," kata perempuan dari agensi tersebut. "Kami ingin mengajak Cimuk menjadi wajah baru untuk kampanye marshmallow edisi sehat kami. Ada sayurannya, ada seratnya, dan ada vitamin C-nya juga." Mama mendengarkan sambil mengangguk-angguk, tapi wajahnya tampak bingung.
Setelah menutup telepon, Mama memanggil Cimug. Cimug, tadi Mama ditawari pekerjaan buat kamu. Jadi bintang iklan. Produknya marshmallow, kata Mama hati-hati. Hah? Marshmallow? Wajah Cimug langsung menegang. Iya, tapi mereka bilang ini marshmallow sehat. Lanjut Mama mencoba meyakinkan. Tapi Cimug tetap diam. Ia berdiri, berjalan pelan ke kamarnya, membuka jendela, melihat keluar. Di pikirannya, ada banyak hal berkecamuk. Ia ingat semua teman-temannya yang mulai mengurangi gula karena edukasinya. Ia ingat ekspresi Papa dan Mama yang sekarang lebih hati-hati kalau beli makanan manis. Dan ia juga ingat semua poster dan boneka edukatif yang sudah ia buat. Sore harinya, Cimug duduk bersama Mama dan Papa. Ia bawa sebuah kertas besar bertuliskan, jawaban Cimug. Di situ, ia menuliskan alasan kenapa ia tidak bisa menerima tawaran iklan tersebut. Dengan suaranya yang kecil tapi tegas, ia membacakan, Cimug tidak bisa jadi bintang iklan marshmallow, walaupun itu katanya sehat. Karena Cimug takut nanti anak-anak mikir, kalau Cimug aja makan marshmallow, berarti aman dong. Padahal tubuh kita beda-beda. Ada anak yang gampang sakit giginya. Ada yang berat badannya naik cepat. Ada juga yang pankreasnya sensitif. Papa dan Mama hanya terdiam, terpukau oleh kebijaksanaan anak mereka yang masih kecil tapi punya hati besar. Mama pun mencoba memastikan lagi. Tapi Cimug, mereka bilang ini bukan marshmallow biasa. Mereka sudah kurangi gulanya. Bahkan dikasih vitamin. Tapi Cimug tetap menggeleng. Tapi tetap manis, MA. Dan tetap bikin anak-anak minta terus. Kalau iklannya lucu, nanti anak-anak merengek ke orang tuanya, minta dibeli. Gimana kalau yang dibeli justru yang marshmallow biasa, bukan yang edisi sehat? Katanya dengan pandangan serius. Papa menambahkan, tapi Cimug, kamu bisa dapat uang. Uangnya bisa ditabung buat sekolah nanti. Cimug pun menjawab, lebih baik Cimug kasih edukasi terus. Pak, biar semua anak bisa sekolah juga. Sekolah tentang makanan sehat. Keputusan Cimug menjadi berita besar. Banyak media menulis, ondel-ondel kecil tolak iklan marshmallow demi edukasi. Bahkan beberapa stasiun TV menyiarkan liputannya. Wartawan datang ke rumah Cimug untuk wawancara. Salah satu reporter bertanya, Cimug, kamu tidak menyesal menolak tawaran besar ini? Cimug menjawab dengan senyum, enggak, karena Cimug ingin teman-teman sehat semua. Kalau Cimug terima, Cimug takut menyakiti anak-anak yang percaya sama Cimug. Wartawan itu sampai terdiam. Dan tak lama setelah itu, muncul gerakan sehat bareng Cimug di media sosial. Yang lebih keren lagi, banyak anak-anak mulai membuat klub kecil di sekolah mereka bernama Kubus, Klub Ubah Budaya Gula sejak dini. Di dalam klub ini, mereka saling mengingatkan untuk tidak jajan sembarangan, lebih sering bawa bekal dari rumah, dan mulai gemar makan buah serta minum air putih. Semua terinspirasi dari Cimug. Bahkan beberapa guru dan dokter anak mengusulkan supaya karakter Cimug dijadikan ikon edukasi kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan pun mengundang keluarga Cimug untuk berdiskusi lebih lanjut soal kerjasama kampanye nasional, Anak Indonesia Cerdas Gula. Tapi Cimug tetap rendah hati. Ia tidak mau dijadikan selebriti. Ia hanya ingin anak-anak Indonesia sehat, cerdas, dan bahagia. Kalau teman-temanku bisa tumbuh kuat dan gak gampang sakit, Cimug udah senang banget. Ujarnya saat diwawancara oleh pembawa acara anak-anak di TV. Ia lalu menambahkan, Cimug tetap suka makanan manis kok. Tapi sekarang Cimug tahu kapan harus bilang cukup. Dan Cimug pengen semua anak juga ngerti cara bilang cukup, ya. Setelah berita penolakan iklan marshmallow itu meledak di mana-mana, banyak orang dewasa merasa tertampar, sekaligus terinspirasi. Anak kecil seperti Cimug saja bisa punya prinsip dan visi yang kuat tentang kesehatan. Lalu bagaimana dengan kita yang dewasa, yang justru seringkali abai dan terlalu gampang tergoda oleh makanan manis dan tinggi gula? Tidak sedikit orang tua yang mengaku mulai membatasi jajan anak-anaknya sejak melihat kampanye sehat bareng Cimug. Dan tidak berhenti di situ, Cimug ternyata menyimpan ide yang jauh lebih besar dari sekadar menolak iklan. Ia ingin membuat makanan sehat jadi lebih menarik dan menyenangkan untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Suatu pagi, setelah sarapan dengan menu favoritnya, nasi merah, telur dadar sayur, dan jus jeruk tanpa gula,
Cimug duduk di halaman rumah sambil coret-coret papan tulis kecil. Ia menuliskan besar-besar, "Misi Cimug, sehat itu seru." Lalu di bawahnya ia mulai menggambar berbagai ide. Mulai dari karakter sayur-sayuran lucu, kuis edukasi soal gizi, sampai pertunjukan boneka tentang makanan sehat. Mama yang melihat itu langsung takjub. "Wah, Cimug bikin apa nih?" tanyanya. Cimug menjawab sambil terus menggambar, "Cimug mau bikin acara TV. Tapi isinya tentang makanan sehat, tapi yang gak ngebosenin," katanya penuh semangat. Papa pun ikut menengok. "Loh, acara TV? Serius ini?" tanya Papa. "Iya, Pak. Judulnya, Cimug menatap langit sambil mikir keras. Lalu matanya berbinar. "Judulnya, Makan Yuk Bareng Cimug," katanya dengan senyum lebar. Di acara itu nanti, Cimug akan jadi host. Lalu ada segmen main tebak-tebakan gizi, eksperimen makanan sehat, tantangan bento lucu dari sayur-sayuran, dan bahkan ada karakter boneka seperti Bang Brokoli, Mbak Wortel, dan Dokter Tomat yang ngajarin anak-anak kenapa makanan sehat itu penting. Tapi semuanya lucu, Pak. Jadi anak-anak nggak merasa digurui. Mereka nonton, ketawa, dan belajar. Katanya antusias. Gagasan ini ternyata bukan hanya sekadar angan-angan. Karena Cimug sudah terkenal, beberapa produser TV anak pun tertarik bekerja sama. Mereka mendatangi rumah Cimug, membawa kamera kecil untuk mulai syuting episode pilot alias episode percobaan. Saat syuting perdana, Cimug membuka acaranya dengan semangat. "Halo teman-teman, ketemu lagi di acara paling kenyang dan paling ceria, Makan Yuk Bareng Cimug. Hari ini kita akan bikin pizza dari roti gandum, saus tomat asli, dan topping sayur warna-warni. Wah, enak dan sehat dong." Di segmen lain, Cimug menantang anak-anak untuk ikut tantangan bento, yaitu membuat bekal sekolah dari bahan sehat yang dibentuk lucu-lucu, kayak nasi jadi panda, telur rebus jadi kelinci, dan wortel jadi bintang laut. Penonton cilik langsung jatuh cinta. Yang bikin program ini makin istimewa adalah karena Cimug tetap membawa gaya khasnya sebagai ondel-ondel Betawi. Ia tampil dengan kostum ondel-ondel mungil, lengkap dengan topeng lucunya, tapi dimodifikasi supaya lebih fleksibel dan tidak berat. Musik pembukanya juga unik, campuran tanjidor, gamelan, dan beat modern anak-anak. Ini membuat acaranya terasa sangat lokal tapi tetap modern dan seru. Cimug juga sering menyelipkan pantun lucu khas Betawi di tengah-tengah acara. Contohnya, ke pasar beli alpukat, pulangnya naik sepeda. Yuk makan sehat tiap saat, biar tumbuh kuat dan ceria. Anak-anak pun ikut-ikutan bikin pantun sendiri dan mengirimkannya ke redaksi acara. Dampaknya sangat terasa. Anak-anak mulai berani menolak jajan berlebihan. Mereka jadi lebih suka membawa bekal sendiri, bahkan menantang orang tuanya untuk membuatkan bento seperti di acara Cimug. Di sekolah-sekolah, guru mulai memutar episode Makan Yuk Bareng Cimug sebagai bagian dari jam istirahat edukatif. Anak-anak jadi makin semangat belajar gizi sejak ada Cimug, kata Butari, guru SD di Bekasi. Di tempat lain, ada anak bernama Nando yang dulunya susah makan sayur. Sekarang jadi doyan brokoli karena ingin seperti Bang Brokoli di acara Cimug yang suaranya kocak banget. Dan banyak juga ibu-ibu yang bilang mereka jadi belajar resep baru dari Cimug yang simpel tapi menyehatkan. Cimug pun tidak mau berhenti di situ. Ia mulai berkolaborasi dengan ahli gizi anak untuk merancang Misi Bekal Sehat Nasional, sebuah gerakan di mana setiap anak Indonesia diajak membawa bekal bergizi ke sekolah minimal 3 kali seminggu. Di dalam gerakan ini, Cimug juga membuat stiker edukasi bergambar dirinya dan karakter sayuran lucu yang bisa ditempel di kotak bekal anak-anak. Bahkan, Kementerian Pendidikan mulai mempertimbangkan agar acara Makan Yuk Bareng Cimug dimasukkan ke kurikulum pembelajaran gizi dan kesehatan di SD se-Indonesia. Melihat antusiasme luar biasa dari anak-anak, Cimug sadar bahwa ia tidak hanya sedang menghibur. Ia sedang membuat perubahan. Sebuah revolusi kecil yang dimulai dari semangat besar seorang anak ondel-ondel untuk menjaga kesehatan generasi masa depan. Ia percaya, edukasi tidak harus kaku dan menakutkan. Justru, ketika pendidikan dikemas dengan tawa, warna, dan rasa, anak-anak akan jauh lebih mudah menyerap dan menjalani kebiasaan sehat. Cimug cuma pengen teman-teman semuanya jadi kuat, pintar, dan bahagia, ujarnya saat mengisi acara Hari Anak Nasional. Dan hadirin pun memberikan tepuk tangan meriah.
sambil sesekali tertawa karena ekspresi lucu Cimug yang tak pernah kehilangan gaya. Siapa sangka, seorang ondel-ondel kecil dari pinggiran Jakarta yang awalnya hanya menolak makan marshmallow karena saran dokter, kini telah menjelma jadi ikon perubahan dunia. Dari pasar tradisional sampai layar tablet anak-anak di Norwegia, dari sekolah dasar di Depok hingga panggung edukasi anak di Ghana, nama Cimug disebut dengan antusias dan kagum. Awalnya semua hanya bermula dari sikap jujur dan sederhana. Ia menolak makanan manis karena tahu bahayanya. Tapi siapa sangka, dari langkah kecil itulah, dunia mulai membuka mata bahwa edukasi kesehatan bisa hadir dari sosok boneka tradisional Indonesia yang jenaka dan menginspirasi. Setelah acara, Makan Yuk Bareng Cimug, tayang beberapa musim di stasiun televisi nasional dan platform digital edukasi anak, video-videonya mulai diterjemahkan ke berbagai bahasa. Awalnya hanya bahasa Inggris, lalu berlanjut ke bahasa Spanyol, Arab, Jepang, sampai bahasa isyarat internasional. Banyak relawan dari berbagai negara ikut membantu membuat subtitle dan dubbing, karena mereka merasa bahwa semangat Cimug terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Salah satu ngo dari Swedia bahkan mengundang Cimug tampil secara virtual di acara Global Children's Health Summit untuk berbagi cerita bagaimana satu karakter budaya lokal bisa mengubah pola pikir tentang makanan sehat. Dalam sesi itu, Cimug tampil memakai kostum Betawi, lengkap dengan selendang dan ondel-ondel mini di pundaknya, sambil membawa bento sehat isi nasi jagung, tumis bayam, dan pepaya potong. Ia menyapa peserta dari 20 negara dengan ceria, "Halo, semua nama aku Cimug. Aku dari Betawi, Indonesia. Hari ini kita belajar kenapa makanan sehat itu penting, dan harus seru." Semua peserta anak-anak dari berbagai benua tertawa senang, dan langsung ikutan tebak-tebakan gizi. Bahkan ada anak dari Kanada yang bilang, "I love Cimug. He makes vegetables chol." Dan anak dari Kenya yang menirukan pantun Betawi Cimug. Walau pelafalannya agak lucu tapi tetap bikin semua tertawa. Kementerian Kesehatan Indonesia pun bangga luar biasa. Mereka memberi penghargaan khusus kepada Cimug sebagai Duta Anak Sehat Nasional 2025, bahkan membuat museum mini bertema edukasi makanan sehat dengan maskot utama Cimug dan teman-teman sayurnya. Dalam peresmiannya, Menteri Kesehatan menyampaikan, "Kami belajar banyak dari Cimug, bahwa edukasi anak tidak harus rumit, tidak harus mahal, tapi harus menyenangkan, penuh cinta, dan dekat dengan keseharian anak-anak." Sejak saat itu, banyak sekolah di pelosok Indonesia yang meminta replika Cimug untuk mendampingi program makan sehat anak-anak. Bahkan muncul kompetisi bekal sehat nasional dengan tema Bento ala Cimug, Cita Rasa Nusantara. Tapi yang paling membuat Cimug bahagia adalah saat ia menerima surat dari seorang anak bernama Aisyah di Papua yang menulis tangan begini. "Halo Cimug, aku sekarang suka makan ikan, nasi merah, dan kangkung karena lihat acara kamu. Aku dulu suka ciki terus. Sekarang udah enggak. Aku mau jadi anak pintar biar bisa jadi dokter kaya yang bilang marshmallow enggak boleh banyak." Surat itu membuat Cimug menangis bahagia. Ia sadar bahwa yang ia lakukan, walau terlihat kecil, ternyata menyentuh hati anak-anak lain yang mungkin tak pernah punya kesempatan belajar soal gizi dan kesehatan dari rumah atau sekolahnya. Karena efeknya yang luar biasa, organisasi dunia seperti WHO dan UNICEF mulai mengangkat pendekatan metode Cimug sebagai contoh inovasi lokal dalam edukasi kesehatan anak. Mereka menggelar pelatihan daring bagi pendidik dan pembuat konten di berbagai negara, dengan Cimug sebagai studi kasus. Materinya mencakup membuat karakter budaya lokal jadi tokoh edukatif, menyisipkan nilai kesehatan dalam humor dan lagu, hingga menyusun acara anak berbasis kearifan lokal. Hebatnya, Cimug tetap rendah hati. Ia sering berkata dalam wawancara, "Cimug cuma pengen bantu teman-teman supaya kuat, cerdas, dan gak gampang sakit. Kalau semua sehat, belajar jadi enak, main jadi seru, dan impian bisa dicapai." Kini, Cimug bahkan punya tur virtual keliling dunia, di mana setiap bulan ia muncul di acara daring di berbagai negara untuk bermain kuis, dongeng makanan sehat, dan workshop membuat makanan lokal versi sehat. Anak-anak dari India belajar membuat capati gandum isi sayur bareng Cimug. Anak-anak di Brasil belajar membuat salad buah lokal sambil nyanyi-nyanyi. Dan anak-anak di Mesir bikin sup lentil sehat dengan gaya pantun Arab khas Cimug. Dunia seperti menyatu dalam semangat yang sama, membuat anak-anak jatuh cinta pada makanan sehat, dengan cara yang menyenangkan dan penuh rasa cinta. Tapi bagi Cimug, perjalanan belum selesai.
Ia masih ingin mengunjungi semua sekolah di pelosok Indonesia, membawa harapan dan edukasi. Ia juga bermimpi suatu hari bisa punya taman edukasi bernama Kampung Sehat Cimug, di mana anak-anak bisa menanam sendiri sayurannya, memasak sendiri makanannya, dan belajar bahwa sehat itu bukan beban, tapi keseruan yang bisa dinikmati bareng-bareng. Kalau kita semua sehat, kita bisa main terus, belajar terus, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik, katanya dalam salah satu episode terakhir musim ketiga acaranya. Dan semua yang menonton, baik anak-anak maupun orang dewasa, tahu dalam hati bahwa kata-kata Cimug itu benar adanya.